Nah, di ujung percakapan itu karena menjelang maghrib, Iya saya pamit. iya. Sambil pamit saya bertanya, "Eh, ngomong-ngomong kenal nggak rektor Unpam?" Sama Da nggak tuh, Pak, anggapan Bapak ketika Bapak datang ke kota, sama pemikiran Bapak ketika kadang mereka tuh sampai tua tuh, bahkan sampai sudah punya anak gitu, itu masih berteman, Pak. Bapak masih ada nggak tuh yang komunikasi sama teman-teman Bapak yang lama tuh? Kalau yang menarik sih Mhm. biasa mahasiswa kan, mungkin belum memahami lingkungan ya. Iya, betul. Kemudian mahasiswa ngetok-ngetok pintu, Mhm. "Pak, mohon tanda tangan program studi." Waduh. Siapa yang dicari?" "Tuan X." Mhm. "Loh, bukan saya," kan begitu. Lihat para mahasiswa lulus kemudian diwisuda, saya membaca wajah-wajah senang berbahagia Mhm pada saat wisuda itu luar mhm biasa dan saya ikut berbahagia, mhm berbangga menghantarkan mereka. Itu berkat kerjasama seluruh sivitas akademika Unpam, mhm. saya mewisuda para mahasiswa, itu Oke. kebahagiaan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Anak Bimbingan. Revisi dulu, bersenang-senang kemudian. Dan hari ini sangat spesial sekali podcast Anak Bimbingan karena kita alhamdulillah undangan untuk bertemu dengan seseorang ini yang sangat spesial sekali yang di tahun 2020 pertama kali podcast Anak Bimbingan ini berdiri, kita punya doa sebenarnya. Kita pengen banget ya kayaknya untuk menampilkan sosok yang paling besar di kampus. Dan kebetulan hari ini kita mendatangkan tamu Bapak Rektor Universitas Pamulang, Bapak Nur Zaman. Halo, apa kabar, Pak? Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo, warahmatullahi wabarakatuh. ya. Pak, ini Bapak lagi kurang sehat ya katanya, Pak, ya? Ya, Eh, mulai kena flu ini. oh, mulai kena flu. Mudah-mudahan tidak berkelanjutan. Iya, amin, Pak. Karena Ya, kalau kena flu takutnya makin berkelanjutan nanti aktivitasnya malah tersendat, Pak, ya ya, gitu. insya Allah tidak berkepanjangan. Iya, amin. Pak, izin nih, Pak, memperkenalkan diri dulu, Pak, karena banyak mahasiswa nih yang pastinya belum mengenal Bapak, Kak. Karena, banyak banget mahasiswa yang bertanya-tanya, "Sebenarnya rektor kita siapa sih?" Meskipun sudah dijelaskan di sebelah, Pak, tapi Mhm. kadang-kadang ada yang suka senggol-senggol di kelas, "Siapa sih rektor kita?" Gitu. Nggak pernah ketemu kayaknya gitu. Coba jelaskan dong, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang semuanya. Selamat siang juga, Pak. Memperkenalkan ulang. Kenapa memperkenalkan ulang? Iya Paling tidak setiap mahasiswa baru harusnya mengenal saya. iya, Karena betul sekali. setiap profesa saya memberikan pertama pembukaan, yang kedua ada semacam welcome speak, Iya memberikan arahan juga tentang kuliah di Unpam. iya, betul. Jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak kenal saya, Iya minimal untuk rektor baru iya, kan. betul. Yang kedua, menurut saya seorang mahasiswa itu memang berkewajiban mencari kenal siapa rektornya. Betul Ya, karena betul sekali. gini, ini malah perkenalannya tertinggal ini. Iya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kan sudah dikenal harusnya kan Iya, harus begitu. dikenal. Mungkin Saya yang nggak kenal itu nggak datang perpesa, Pak. Gitu. saya sering bergurau kepada para mahasiswa, Iya suatu saat saya kan sore-sore jalan-jalan di taman depan itu. iya Ada sekelompok mahasiswa dan mahasiswi, hampir 10 orang. iya Kemudian cerita berdialog panjang lebar. Nah, di ujung percakapan itu karena menjelang maghrib, iya saya pamit. iya. Sambil pamit saya bertanya, "Eh, ngomong-ngomong kenal nggak rektor Unpam?" Jawabannya gimana, Pak? Terus masing-masing saling lihat kiri lihat Iya. kanan. Nah, ini Mmm, mmm. menandakan tidak tahu. Iya, betul. "Tapi Pak, namanya pernah dengar," Mhm. katanya. "Pernah dengar atau pernah baca?" "Iya, Iya, pernah baca juga. juga." "Siapa?" Ternyata dari 10 itu Mmm, tidak ada yang kenal. Saya bilang, "Kasihan rektor Unpam tidak dikenal oleh mahasiswanya." Oke, jadi nama Iya saya, Nur Zaman. iya. Eee, Sekarang saya dapat amanah jadi rektor Unpam sejak tahun 2021. Oke.
Sebelumnya saya pertama kali bergabung dengan Unpam itu pada tahun 2018. 2018. Iya, pada saat itu saya langsung diangkat menjadi dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Iya. 6 bulan kemudian saya merangkap jadi Kaprodi Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oh, gitu. Kemudian 6 bulan berikut saya diangkat jadi Wakil Rektor 1 bidang Waduh. akademik. Ya. Sehingga melepaskan jabatan Dekan FKIP dan Program Studi Manajemen. Oke. Mengabdi 1 tahun jadi Wakil Rektor bidang akademik. Kemudian saya diangkat menjadi rektor sampai sekarang. Alhamdulillah. Itu, makanya teman-teman tidak ada alasan untuk tidak mengenal rektor sebenarnya ya. Gitu. Saya Betul. tambahkan juga Iya, sedikit Pak. kepada kawan-kawan saya yang tidak mengenal rektornya, terlepas rektornya Nurjaman atau siapapun. Iya, betul. Saya katakan, saya sarankan hukumnya wajib bagi Anda mengenal rektornya. Iya. Saya berpengalaman ketika mewawancara calon pegawai. Iya. Saya baca ijazahnya, kemudian saya tanya, rektor Anda siapa? Si calon pegawai itu tidak bisa menjawab. Saya bilang, Anda itu benar kuliah di sini atau enggak? Kok masa jadi mahasiswa tidak kenal rektornya? Saya ragu nih, saya godain seperti itu. Saya contohkan, ketika saya kuliah S1, kira-kira saya kuliah tahun berapa tuh? Ini tebak-tebakan ya Pak ya? Iya. Ada tebak-tebakan lagi. S1 ya? S1, Iya, S1 kayaknya tahun 80-an Pak ya Pak? Tahun 80-an ya. Enggak, Bener, Pak? saya jadi mahasiswa S1 itu tahun 78. 78? Tahun 78. Ketika kuliah semester 1, saya kan kuliah di Bandung. Iya. Pasti saya Di mana tuh Pak? Di Bandungnya Pak? Di IKIP almarhum yang sekarang jadi UPI. Oh, jurusan Pak? Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Bapak masih ingat gak dengan rektor di zaman itu Pak? Ingat. Itu Profesor Garnadi. Nah, ketika saya mengenal rektor di IKIP waktu itu, almarhum Profesor Garnadi, saya ingat dan bisa nyebutkan dengan fasih nama rektor IPB. Almarhum Profesor Dr. Andi Hakim Nasution. Dari Bandung ke IPB saja saya kenal, saya bilang, kok Anda di kampusnya sendiri tidak kenal rektornya? Nah, itu kan harusnya jadi perilaku ya yang baik ya kan itu. Jadi sekaliguslah menyarankan siapapun rektornya itu mewajibkan diri untuk mengenal siapa rektor tempat Anda kuliah. Tidak hanya di Unpam, dimanapun itu. Iya, gitu loh. Oke. Bapak aja mengenal loh rektornya zaman itu loh. Masa kita yang mahasiswa, saya udah alumni Pak, ini mahasiswa nih ngerekam nih. Gitu. Oke. Pak, bisa sedikit ceritain pengalaman Bapak nggak ketika S1 Pak di Bandung? Baik. Tapi sedikit Pak, sebelumnya Bapak di Bandung tinggal atau memang ngekos atau gimana Pak? Ya kos-kosan lah. Oh, kos-kosan. Saya itu orang kampung. Oh, aslinya Pak? Saya aslinya di Kabupaten Subang. Di Jawa Barat. Memang Kabupaten Subang itu berbatasan dengan Kabupaten Bandung. Iya. Batasannya Tangkuban, Perahu. Itu salah satu destinasi wisata. Iya, betul. Nah, tahun 78 saya masuk IKIP Bandung. Ketika itu dengan bawa sedikit pengalaman dari kampung, saya ke kota. Dalam pikiran saya, ya kurang lebih hidup di kota itu saya punya gambaran. Pasti orangnya keren-keren. Iya. Yang pasti banyak gedung-gedung bertingkat. Betul. Kemudian hiruk pikuk perilaku orang kota. Iya. Nah, namun demikian saya tidak minder. Bismillah, saya akan beradaptasi dengan kondisi kota. Sama nggak tuh Pak, anggapan Bapak ketika Bapak datang ke kota, sama pemikiran Bapak ketika datang ke kota? Kurang lebih sama. Sama. Tapi ternyata tantangannya berbeda. Oh. Hanya untung saya mengklaim saya bisa cepat beradaptasi dan bisa survive. Semester pertama, saya sewa sebuah kamar kecil. Maksudnya kamar tidur, bukan kamar kecil. Gitu ya? Bukan kamar kecil kamar toilet kecil, ya. Iya, betul. Kamar tidur ukurannya kecil. Kemudian kan kamar itu unfurnished. Iya. Nggak ada furniture apapun. Nggak ada apapun, itu kosong bener-bener. Padahal saya hanya berbekal tikar, tikar kecil seukuran sendiri. Tidak bawa bantal, apalagi kasur. Ya begitu masuk, saya
tidak ciut. Kenapa? Ingat pengalaman saya ketika ikut pramuka. Oke. Nah, karena waktu di SD saya itu komandan regu untuk pramuka. Waduh, Iya. ternyata komandan pramuka toh ya. Jadi terbiasa Jadi terbiasa dengan hal dengan itu. tantangan alam seperti itu. Makanya dalam satu semester itu saya gelar tikar raja tidur, bantal nggak ada. Lalu pakai apa bantal? Saya bantal itu pakai tas jelek, pakaian saya. Dimasukin tas, dimasukin Iya, baju-baju iya ya, Pak? baju-baju karena Biar pakai iya tidur. betul. Iya. Betul. Nah itu saya bertahan 1 semester. 1 semester. Setelah itu, Pak? Semester itu saya sudah tahu lingkungan, maka semester kedua saya baru cari tempat tidur. Baru Tempat cari tidur sederhana. Itu belinya di samping kampus ITB, di Taman Sari, namanya di Balubur. Ya tempat Masih tidur ingat banget baik. Bapak ya? Masih ingat. Masih ingat banget tuh. Iya, gitu. Nah itu pengalaman saya. Kemudian setelah itu mulai bergaul, beradaptasi, saya aktif jadi kepanitiaan berbagai event. Tapi ikut hima atau itu nggak, Pak? Atau cuma pendidikan aja? Saya sempat jadi ketua hima. Oh. Saya sempat jadi ketua BPM. BPM itu Badan Perwakilan Mahasiswa. Iya. Kalau di negara mungkin semacam DPR-nya. Iya betul. Kemudian saya juga aktif di kepengurusan Senat. Dulu ada namanya Oh, ada Senat. Senat. Iya. Terus ketika Bapak di Bandung tuh Pak ya, masih survive itu Bapak di Bandung sampai tahun berapa tuh Pak? Atau memang benar-benar sampai selesai kuliah? Ya, saya Atau sampai selesai kuliah. Hmm. Saya masuk tahun 78, selesai tahun 82. Tahun 82. Jadi 82 saya lulus, ya tidak sampai 4 tahun, alhamdulillah saya bisa lulus. Karena S2-nya memang di mana Pak habis itu Pak? S2-nya ketika saya bekerja, ada kesempatan seleksi untuk memperoleh beasiswa. Oke. Saya ikut berkompetisi, alhamdulillah saya lolos, Alhamdulillah kemudian ya. mengambil S2 di UGM di Jogja. Wah, jalan-jalan Pak dari Subang, Bandung, Jogja. Iya, di Jogja. Kemudian di Jogja, karena saya konsultasi juga jauh, Iya. jadi itu ada hambatan saya karena saya diizinkan untuk belajar dengan bantuan biaya dari kantor, tapi tidak diizinkan meninggalkan pekerjaan. Jadi sambil tetap bertugas sambil kuliah. Itu gimana caranya tuh Pak? Ya ngatur-ngatur waktu lah, itu Ngatur-ngatur waktunya. tantangannya. Jadi disinilah peranan time management. Oh, oke. Sehingga saya sempat agak mikir, wah ini bolak-balik Jakarta Jogja, terutama waktu bimbingan, susah juga ini. Ini kapan saya lulusnya? Nah, tapi sambil begitu saya kuliah lagi di Jakarta. Oke. Di STIM di Jakarta dengan biaya sendiri. Makanya saya punya 2 ijazah S2. Satu dari UGM, satu lagi dari STIM. STIM itu Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. di mana tuh Pak? Saya lupa Pak. Di Jakarta Timur. Jakarta Timur ya? Iya. STIM bentar. Iya. Saya pernah lihat cuma saya lupa deh. Coba lu inget Pak beneran. Iya. Gitu. Tapi setelah itu kan Bapak S2 terusnya bolak-balik Jakarta Jogja. Nah, saya tuh kepikirannya Bapak mengatur waktunya tuh kayak gimana Pak? Apa memang Bapak setiap minggu atau setiap berapa hari gitu? Karena itu program perkuliahan dari kantor, itu ada kerjasama antara UGM dengan IIP, Institut Ilmu Pemerintahan yang ada di Jakarta Selatan, di Cilandak. Iya. Itu waktu itu rektornya Pak Profesor Dr. Yas Rashid. Iya. Itu tokoh otonomi daerah. Jadi perkuliahannya kadang-kadang di Jakarta, kadang-kadang di Jogja. Wah, enak ya? Enak ya, bisa gitu. Bukan enak. Bolak-balik ke Jogja kan harus berbiaya. Iya juga sih. Tapi alhamdulillah sih bisa. Tapi kadang-kadang gitu Pak, yang kita yang masih muda-muda, wah enak ya jauh-jauh kita ngerasa jalan-jalan gitu kan. Tapi kan di kepala juga mikirin di kuliah harus gimana, ini harus selesai loh gitu. Terus itu Pak. Kemudian kan tahun 82 lulus. 83 saya ke Jakarta kan mulai bekerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke. Jadi apa tuh Ya, Pak? saya di Kementerian Pendidikan itu mengabdi kurang lebih 34 tahun. 34 tahun? Sampai saya pensiun. Wah, keren juga ya, 34 tahun mengabdi. 32 tahun. Wah, keren. Iya. Setelah itu Pak, dari
Situ kemana lagi, Pak? Ya, ya kan pekerja itu banyak liku-likunya ya. Iya. Saya bekerja kemudian jadi PNS Hmm. kurang lebih 6 atau 7 tahun ya. Kemudian Oke. saya dipercaya menjadi kepala seksi program. Oke. Itu dalam pegawai negeri namanya jabatan eselon 4. Oke. Kemudian naik eselon 3B, Hmm. kemudian saya ditarik Hmm. ke kantor Senayan dari kantor daerah di eselon 3A. Oke. Kemudian saya promosi jadi kepala pusat pelatihan di Bandung. Itu jabatan eselon 2A. Hmm. Kemudian era menterinya Pak Anies Baswedan, Iya. saya ikut open bidding untuk menduduki jabatan eselon 2A Hmm. dan alhamdulillah saya lulus menjadi sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Wih. sampai usia saya mencapai 60 tahun dan Oke. saat itu pensiun. Hmm. Kemudian hal lain yang membuat saya beruntung juga, Hmm. namanya orang kampung ya. Iya. Dalam benak saya, bagaimana itu naik pesawat terbang. Oke. Kan nggak kepikiran Iya, tuh. nggak kepikiran. Iya, saya biasa naik kebo, naik pesawat terbang kan Gitu. gitu lah. Saya aja orang Jakarta kadang suka mikir, Pak, ini Nah, gimana rasanya naik pesawat ya gitu. iya, Gitu. tapi alhamdulillah Allah memberikan kemudahan bagi saya Hmm. dan pimpinan memberikan kepercayaan. Iya. Ya naik pesawat terbang itu jadi kebiasaan Waduh. dalam pekerjaan saya. Bahkan dulu tidak terpikir namanya luar negeri itu seperti apa. Oke. Alhamdulillah Berarti saya Bapak pernah ke luar negeri, Pak? saya pernah belajar di Jerman 1,5 tahun. Oke. Itu belajar apa, Pak? Saya belajar vocational education tentang Oh. pendidikan kejuruan. Oke. Ketika saya pulang, Hmm. Pak Wardiman itu Menteri Pendidikan. Hmm. Kemudian saya ikut mengembangkan program dual system untuk pendidikan menengah kejuruan. Oke. Diberi nama konsep Link and Match. Itu tahun 89. 89, Pak. Saya 88, Hmm. 89 di Jerman. Waduh, itu Ya. rasanya gimana, Pak, tahun itu, Pak, di Jerman, Pak? Ya tentu saya bangga dan Senang sekali berterima pasti ya, kasih Pak, ya, kepada Pak, ya? pemerintah. Hmm. Saya dapat pengalaman, Hmm. saya dapat ilmu, Hmm. saya dapat uang. Oh. Itu yang penting. Iya, iya, Kalau kata teman-teman, itu yang paling penting tuh dapat uang tuh. iya. Ya setelah itu saya terbiasa pergi-pergi. Gitu. Setelah itu Bapak, sedikit Mas, ketika S1 Bapak punya teman dekat gak sih, Pak? Ya punya lah, Punya? iya. Satu tempat kosan kah atau satu kelas kah? Ya ada yang satu kelas, ada Hmm. satu tempat kokosan, ada Oke. beda fakultas Oh, gitu oke. kan. Teman dekat ada teman dekat berorganisasi, Hmm. ada teman dekat ikut mentoring. Hmm. Saya dulu hari Minggu pagi ikut mentoring di Masjid Salman ITB. Masjid. Oh iya, iya, iya. Iya, ingat salah satu mentornya almarhum Bang Imad. Mhm. Terakhir beliau ya kategori kiai ya, Kiai Haji Dr. Imaduddin, almarhum. Iya, nanti kita coba cari biasanya di Google suka ada tuh, Pak. Iya, Bener. beliau sekolahnya kan di Amerika. Iya. Kemudian teman dekat di kampus ketika di Senat, Mhm. di himpunan, teman dekat diskusi, Mhm. itu teman dekat jalan-jalan. Waduh. Jalan-jalannya kan dulu cari yang murah kan, Iya, betul. cari objek wisata di air terjun atau Mhm. gunung yang tidak terlalu tinggi. Iya. Ya, jadi ngisi waktu saya dengan berbagai aktivitas. Mhm. Kenapa? Karena dulu saya memang ketika kuliah ya tugas saya hanya kuliah. Iya. Ya, tidak nyambi bekerja, tidak Oh, yang nggak, berarti lain, enggak. nggak sambil nyari uang ya, Pak, ya? Enggak, ya. Tapi juga kalau nyari Mhm. uang pribadi ya juga iya. Itu jadi apa tuh, Pak? Saya menjadi guru private les. Oh, jadi guru les berarti? Iya, gitu loh. Di mana tuh, Pak? Ya Di tempatnya? di Masih di Bandung juga? di Bandung di Mhm. kompleks perumahan dosen. Oh. Saya ngajari anak-anak dosen. Waduh. Iya, anak-anak SD. Iya. Karena ilmu saya baru sampai berani Mhm. ngajar anak-anak SD saja. Bener. Tapi ini nih, Pak, nih, kadang, suka kalau teman-teman ini ya yang kos-kosan di Unpam ya biasanya nih, Pak. Kadang mereka tuh sampai tua tuh, bahkan sampai sudah punya anak gitu, itu masih berteman, Pak. Bapak masih ada nggak tuh yang komunikasi sama teman-teman Bapak yang lama tuh? Sempat
tidak komunikasi, kemudian sekarang di era WA Group Iya, itu RW untuk tersambung lagi di WA Group. alhamdulillah ya, ketemu lagi berarti ya, Wah, Pak? jadi banyak grup-grup itu, Waduh, kemudian reunian. iya, Begitu ketemu itu dalam pikiran masih muda seperti dulu, Iya. tapi kok rambutnya sudah pada Udah putih gitu kan, putih gitu kan. ya. Alhamdulillah sih, Iya, saya memang hobi berteman, mhm, jadi banyak teman-teman itu. iya, Ya dengan suka dukanya, saling membantu, saling mhm, menolong, mhm, gitu. Tapi satu hal yang tidak suka mhm, saling membantu mhm, ketika UTS atau UAS. iya, Dalam hal ini betul, saya kontra, saya bilang saya tidak mau saling membantu. mhm. Gitu. Terus, ini nggak, Bapak mau nanya sedikit Pak, ketika Bapak lulus S1, ingat nggak Pak sama skripsinya Pak? Skripsi Bapak Ingat, S1 tuh, ingat. judulnya ingat tuh Pak? Judulnya adalah upaya Mhm, meningkatkan kualitas pendidikan melalui konsep CBA di apa tuh Pak coba? Kabupaten Cianjur. Oh, berarti Bapak datang ke Cianjur tuh Pak untuk Iya, itu ke Pak? Cianjur penelitian. Ketika itu ada proyek CBSA, Mhm, bantuan dari Bank Dunia kalau tidak salah, mhm, itu di sekolah-sekolah dasar di beberapa kecamatan di Kabupaten Cianjur. oke, CBSA itu berarti itu apa? Student Active Learning, mhm, salah belajar siswa aktif. oh oke. Itu. Berarti ketika Bapak di Cianjur itu Bapak pindah-pindah sekolah atau memang ada satu sekolah yang di itu? Pindah-pindah, Pindah-pindah? pindah-pindah sekolah karena kan yang saya ingat kan ada Kecamatan Cianjur Kota, ada Mhm, Cugenang, mhm, kemudian Pagelaran, ada apa lagi lah, iya. itu berapa kecamatan. Ya Berarti itu saya masih ingat karena memang iya saya riset beneran iya, di sana, betul. gitu loh. Total total Bapak masih ingat total sekolahnya tuh Pak, yang di sana Pak? Bukan sekolahnya, Apa ini? tapi jumlah guru dan kepala Oh, sekolah. oke oke oke. Iya. Kalau sekolah kan unit satuan Mhm, pendidikan, oke, yang respondennya adalah guru dan kepala oke. sekolah. Bapak sendiri tuh Pak ke Cianjur Pak, atau memang ada bareng-bareng temen Saya ke atau Cianjur, mhm. kadang-kadang diantar temen yang satu kelas, Oh, kebetulan oke. rumahnya di Cianjur. Bareng ya, bisa bareng Kadang-kadang jadinya. saya berangkat sendiri, Mmm, dan itu sampai dulu belum ada ojek, mhm. saya sewa sepeda motor untuk ke daerah, Oh, namanya Pagelaran ya. mhm Pagelaran itu bagian dari Cianjur mhm, Selatan kalau oke tidak oke. salah. Dulu jalan masih terjal, ya Iya, tahun 81, 82 mhm ya mhm. seperti apa itu Jalan kan. masih tanah Iya, itu tuh, batu-batu juga masih kayaknya masih susah, gede-gede ya, iya. betul betul. Mobil juga jarang itu ada Mhm. angkutan umum. Oh, angkutan hukum juga jarang, Pak? Kayak misal kayak kalau sekarang kan banyak angkot ya, Ya udah dulu tuh. ada juga mungkin belum tentu sehari sekali ada mobil. Mmm, Iya. Saya sehari tuh orang sekali nggak daerah ada. sana kan jalan kaki Iya bisa iya iya, bener terbiasa. bener bener. Saya dulu pakai sepeda motor. Nah, eee, sedikit ya, Pak, nih, Bapak ketika S2 Bapak sempat ngajar jadi dosen juga nggak nih? Ya sempatlah Sempet pasti. sempet ya? Iya, Itu Bapak jadi dosen di mana, Pak? saya Iya, saya sejak tahun 83, mhm walaupun tugas saya di administratif, mhm, tapi juga sambil mengajar. oke. Ngajarnya adalah di proyek pengadaan calon guru kejuruan berbeasiswa tingkat Oh, nasional. oke. Jadi dulu ada proyek pengadaan guru kejuruan non teknik. Mhm Dulu ada SEMEA ya mhm namanya. Ada SMKK, mhm, ada SMPS. SM itu Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial. oke. Nah, bagi lulusan SMK 10 terbaik Mhm berminat menjadi guru, mhm kemudian dites, mhm. yang lulus maka ikutlah program beasiswa itu boarding school, Oh, oke. berasrama, Mhm, dibiayai penuh. dibiayai penuh, Bukan hanya mhm penginapan, kemudian konsumsi dan mhm, pendidikan, oke, juga dapat uang saku. oh, Diploma 3 iya, selesai, mhm diangkat jadi PNS, mhm, kembali ke sekolah yang tempat asal mengirimnya. oke, Ya tahun 83 itu, mhm, selama 15 tahun saya sambil mengajar. oke Waktu itu kerjasama dengan IKIP Jakarta. oke. Kemudian IKIP Jakarta sekarang jadi UNJ UNJ, ya? Iya, UNJ, UNJ. iya. Kemudian dan saya sempat jadi pemimpin proyeknya program itu. Oh, Iya, setelah sebelumnya sekretaris proyek. mhm, Kemudian juga saya mengajar di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, eee, STKIP Purnama di Jakarta, itu di Jalan Tirtayasa. Jadi STIK pun. Oh, dekat rumah saya dulu, Pak. gitu ya? Iya, Pak, Iya, di dekat dekat rumah saya Blok dulu, M. dekat Blok M, betul. Jadi kerja dari pagi sampai jam 5. Mhm Nah, keluar kerja dari kantor saya mhm langsung
ngebut ke sana. Waduh. Pulang jam 9 malam. Setiap hari itu, Pak? Tidak setiap hari, Maksudnya Senin sampai Jumat gitu ya? di antara Senin Jumat lah, tapi paling 2-3 hari dalam seminggu. Oke. Berarti sempat ngajar juga. Berarti Bapak pernah ngebimbing juga nggak, Pak? Maksudnya tuh Ya jadi pernah lah. dosen pembimbing gitu, Pak? Kemudian saya sempat ngajar juga di UHAMKA di Jakarta. Kemudian waktu saya tugas di Bandung 5 tahun, saya juga ngajar di Universitas Pasundan Bandung. Oh, berarti Iya. Bapak udah banyak universitas juga ya Bapak yang udah sambangin ya, Pak? Ya banyak sih enggak, tapi beberapa Beberapa. universitas silakan. Tapi ini Pak, ada ini pertanyaan titipan Pak dari teman-teman yang masuk dari Instagram ini Pak. Ada nggak sih hal yang menarik sekarang saat Bapak jadi rektor Pak? Yang menarik dalam konteks apa nih? Menarik mungkin ketika bertemu mahasiswa kah, atau bertemu dengan tamu kah, gitu? Atau bertemu dengan siapapun itu? Iya. Kalau yang menarik sih biasa mahasiswa kan mungkin belum memahami lingkungan ya. Iya, betul. Kemudian mahasiswa ngetok-ngetok pintu, Pak mohon tanda tangan program studi. Waduh. Siapa yang dicari? Tuan X. Loh bukan saya kan begitu. Dia kan tidak nanya dulu siapa saya. Betul. Langsung ketok-ketok pintu minta tanda tangan saja. Itu. Kebalik-balik itu beberapa kali itu kan itu. Sering. Sekarang masih di sini juga masih segitu, Pak? Iya. Berharap bukan teman saya sih, Pak. Mudah-mudahan. Ya tapi saya paham lah ya memang mungkin karena belum memahami, mungkin juga mahasiswa baru kan. Terus nih Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak. Ada nggak ya hal yang menarik ketika Bapak menjadi mahasiswa? Mungkin menariknya ini maksudnya ini ada pengalaman yang sangat menarik membekas untuk Bapak diingat sampai sekarang Pak ketika Bapak menjadi mahasiswa. Oh banyak. Salah satunya tuh Pak? Salah satunya gini, saya pernah dianggap orang pinter. Wah. Iya itu. Di kelas tuh Pak? Di kelas itu. Pasti selalu tanya ke Bapak terus tuh? Iya. Bukan soal itu, dia salah tebak. Waduh. Jadi suatu saat kuliah. Kemudian biasa dosen paparan. Kemudian saya bertanya. Nah, pertanyaan itu katanya bagus. Wah. Teman saya bisik, Nur, kamu dari mana dapat pertanyaan bagus itu? Kan gitu. Jawaban Bapak habis itu gimana Pak? Ya, sebetulnya gini, itu bukan pertanyaan saya, itu pertanyaan dosen. Loh, maksudnya apa? Jadi kan gini, biasa kuliah jam 8, umpamanya sampai jam 11 atau jam 12. Kemudian break. Nanti ada sambungan jam 1 atau jam 2. Nah, di sela-sela waktu 2-3 jam itu saya kan tidak pulang ke kos-kosan. Saya pergi saja ke perpustakaan. Baca referensi, kebetulan yang dibaca biasanya banyak tulisan dosen berbentuk modul. Ada tujuan pembelajaran seperti sekarang. Ada materinya, lalu di sana ada latihan. Latihan pada umumnya berbentuk pertanyaan. Saya baca, loh pertanyaannya bagus ini. Memang saya niat ingin tahu apa sebenarnya jawabannya. Lalu saya diingat-ingat pertanyaannya. Begitu ke ruang kelas, memang dosen mengajar materi itu. Saya ingat tadi ada pertanyaan bagus dalam modul, saya tanyakan itu. Jadi bukan pertanyaan saya, itu pertanyaan dosennya. Makanya dianggap pinter, saya dikira bagus. Gitu. Satu kelas langsung salah sangka itu Pak ya? Tapi bukan pinter ya, kebetulan. Dari satu angkat itu saya lulus duluan 2 orang. Oh, oke. Ya, saya ikut ujian dengan angkatan 2-3 tahun sebelum saya. Jadi termasuk cepat ya, karena saya memang target harus cepat lulus. Kasihan orang tua saya kelamaan membiayai saya. Makanya sebelum 4 tahun saya sudah lulus. Jadi saya tidak berbetah-betah di kampus waktu itu. Berarti hampir mirip juga ya, sama saya juga gitu Pak, kadang-kadang ada teman minta anterin yuk bimbingan gitu kan, ada di kampus nggak gitu, saya bilang, perasaan kemarin ketemu foto buat wisuda deh gitu, masih nanya sih gitu, ya deh anterin deh gitu ke kampus gitu. Kadang suka gitu Pak mahasiswa Pak ya Pak. Ya memang itu dunia mahasiswa lah, semua orang yang pernah kuliah pasti mengalami hal-hal unik. Ada suka, ada duka, ya tapi justru kita berkembang itu karena ada 2 hal itu.
ada suka dan ada duka. Kalau Mhm. duka saja orang Mhm. nanti frustasi. Mhm. Kalau suka saja dia tidak punya Nah, tantangan. oke. Jadi 2 itu harus ada. Ya. Nah, sekarang nih Pak, bridging nih Pak, ke pertanyaan ini Pak, bener Pak, ada lagi. Ada suka duka sama menjadi rektor nggak Pak? Saya mengklaim lebih banyak sukanya, Lebih sukanya? lebih sukanya. Sukanya pertama, Mhm. saya kan masuk kategori sudah usia lansia ya. Iya. Ya, sudah di atas 60 itu kan Iya. sudah lanjut ya. Iya, betul. Nah gitu. Saya ada pengalaman, ada pengetahuan, ada pengertian, bisa berbagi dengan yang muda-muda. Mhm. Itu saya bahagia Mhm. sekali. Kemudian kebahagiaan itu salah satunya juga ketika saya mau wisuda. Mhm. Lihat para mahasiswa lulus kemudian di wisuda, saya membaca wajah-wajah senang berbahagia Mhm. pada saat wisuda itu luar biasa. Mhm. Dan saya ikut berbahagia, Mhm. berbangga menghantarkan mereka. Itu Mhm. berkat kerjasama seluruh sivitas akademik Unpam, Mhm. saya mau wisuda para mahasiswa. Itu Oke. kebahagiaan yang luar biasa. Bener. Betul betul betul. Jadi kemarin ketika wisuda yang kepikiran saya satu Pak, wah macet nih jalan. Ya, ya Macet ini Unpam nih kan ini. kalau soal macet, Jakarta dan sekitarnya di mana sih yang tidak Iya, macet? betul betul. Ada atau tidak ada Unpam ya macet, Iya, macet betul. saja. Tapi Unpam Mhm. itu mengakibatkan kemacetan bukan karena kenakalan, Mhm. bukan karena pelanggaran, Iya. justru karena pengabdian Iya. untuk masyarakat Iya. menyediakan pendidikan. Pendidikan. Maka Iya. akibatnya macet. Iya. Daripada macet parkir sembarangan di pinggir jalan Mhm. atau yang lain-lain, Mhm. ya macet karena pendidikan ya Iya, memang bener. wajar. Ya, Ada apa ya, ada alasan baik gitu kan. ada alasan baik Baik, lah. betul. Kalau kalau tidak ada kemacetan, kalau Mhm. tidak ingin kemacetan, berarti Mhm. kan tidak ada Unpam. Mhm. Unpam tidak ada peluang memperoleh pendidikan tinggi Tinggi. untuk kelompok tertentu. Iya. Kan Unpam kontribusinya alhamdulillah banyak kan, Iya, alhamdulillah sekali Pak. kurang lebih 81.000 mahasiswa kan bisa kuliah. Iya, betul. Kalau Unpam tidak ada, belum tentu mereka kuliah. Iya. Kemudian bisa memberikan kesempatan mengabdi kepada 2.000 dosen lebih. Oh, total 2000 dosen Pak? 2.090 dosen yang mengabdi di Unpam. Itu Oke. kan luar biasa. Iya. Kemudian di sekeliling ini ada Mhm. orang pedagang kaki lima, ada Mhm. kios, ada kos-kosan. Mhm. Itu merupakan imbas positif ikut Mhm. mempercepat pertumbuhan ekonomi di sekitar Iya, Pamulang. betul. Lah kalau Unpam tidak ada, kos-kosan pada nganggur juga. Iya. Kios-kios yang disediakan Mhm. tidak bisa Iya. jualan. Lah di depan Unpam itu Ada kantin? ratusan kios Iya sih bener. kantin, kan luar Iya. biasa. Bukur parkirnya. Iya. Betul. Jadi efek positifnya banyak. Setiap wisuda, Mhm. petani anggrek kan bergairah. Oh iya. Anggrek mulai dari 10.000 Oh sampai iya, dengan tiga bener puluh bener bener ribu. bener bener. Kan satu wisudawan ada yang dapat 2, 3 ikat bunga. Iya, betul. Ah, itu kan kalau masing-masing 25.000 aja kan Mhm. Rp75.000. Mhm. Itu dari satu orang mahasiswa. Mhm. Kali wisudawannya 1.000. Mmm. Berapa uang berputar di sini? Iya. Itu kan? Betul betul betul. Jadi itu meningkatkan purchasing power masyarakat sekitar. Itu Oke. positifnya. Positifnya di situ Kalau ya? soal negatifnya, setiap hal pasti mengandung hal yang Iya, negatif. betul. Kalau dianggap itu, tapi itu sebuah risiko. Mhm mhm. Ya, kami juga tidak menafikan bahwa itu terjadi kemacetan. Mhm. Iya pastilah kan Mhm mhm. gitu. Ya jangankan ada wisuda 1.000 orang, di pertigaan Mhm. aja setiap hari macet, Iya. gitu kan. Ya tapi Bener bener mudah-mudahan bener. kemacetan itu lama-lama terurai. Iya, Ya betul. tidak terlalu mengganggu Mhm. lalu lintas orang banyak. Betul. Di balik, apa, di balik negatif juga ada positifnya kan kawan-kawan kan pasti Iya. gitu, gitu. Terusnya apalagi ya? Tadi udah nih, pertanyaan lagi nih, Pak. Mungkin ini yang nanya sih saya hafal nih, Pak, pasti nih, Pak, nih, teman saya nih. Bapak ketika bimbingan ada masalah nggak sih, Pak, ketika bimbingan S1, Pak? Misalnya Ketika susah ketemu saya bimbingan dosennya, atau saya membimbing? Bapak bimbingan S1, Pak? Saya waktu itu bimbingan S1, itu kan pertama kali saya menulis ya, Mhm. dalam pengertian karya ilmiah untuk mencapai sebuah strata. Mhm. Pembimbing saya almarhum Profesor Engkoswara. Iya. Beliau itu kan orang hebat ya. Saya melihat seorang profesor kan luar Iya, biasa. betul. Nah, saya diminta mengutip buku bahasa Inggris. Mengutip buku bahasa Inggris, Pak? Iya, dalam skripsi itu. Oke. Saya bilang, ya saya secara terbata-bata mengerti ini. Mhm. Itu. Kemudian
saya cari-cari buku, pilih-pilih, ini ada Mhm. yang cocok ini terkait dengan proses, pembelajaran Oke. bagaimana cara merespon siswa. Iya. Saya ingat salah satu kalimatnya dalam Mhm. buku itu, apabila siswa bertanya, Mhm. diupayakan bisa direspon on the spot. Oke. Saya mengerti maksudnya, tapi Mhm. kalau diterjemahkan kan susah. Mhm. Ya kebetulan ada kawan saya, Mhm. eee, beda program studi, Mhm. dia program studinya manajemen tapi benar bahasa Inggris. Oh, oke. Nah, akhirnya selesailah masalah itu Mhm. dibantu oleh teman Itu ya. saya, padahal Oke. hanya ngutip satu paragraf kan begitu. Oke. Di sana saya menyadari pentingnya bahasa Inggris. Mhm. Alhamdulillah dengan satu paragraf itu bahasa Inggris, Mhm. kemudian dengan terjemahannya, Mhm. saya bisa menjawab persis ditanya oleh kalau Prof. Pengkoswara itu kan pembimbing. Mhm. Justru yang bertanya itu adalah, Profesor Sarimuda Nasution. Mhm. Nah, itu yang persis menanya Oke. kutipan itu. Bertanya kutipan bahasa Inggris itu ya, Pak, ya? Iya, jadi Oke. pertama disuruh dibaca, yang kedua diminta dijelaskan apa maksudnya. Oke. Jadi bukan terjemahannya, apa Mhm. Apa maksudnya. maksudnya? Ya beliau bijaksana juga, Mhm. bukan terjemahan. Mungkin kalau terjemahkan kan tinggal baca, Iya. tapi diminta apa maksudnya saya Mhm. Oke. jelaskan, Oke. gitu. Berarti, saya ingat tuh, Pak, pas ketika saya wisuda di bulan Januari, Mhm, Bapak menyampaikan bahwa ternyata bahasa Inggris itu penting. Saya juga baru ingat tuh, Pak, mhm, ternyata bahasa Inggris itu penting. mhm, Saya, ketika skripsi, saya juga mengambil buku mhm, dari kutipan bahasa Inggris waktu itu. mhm, Saya juga ditanya, Pak, waktu itu, Pak, iya, apa maksud dari, apa, arti arti dari bahasa Inggris ini, kamu ngambil dari mana gitu. mhm. Karena kebetulan juga saya kalau ditanya bahasa Inggris ya itu, Pak, TOEFL kayaknya juga 440 juga kayaknya itu. Bersyukur sekali saya Ya dapat pada gitu. waktu lu baguslah Betul kan begitu. betul. Saya juga bahasa Inggrisnya Mhm. terbata-bata, hanya kebetulan saya dulu pernah, eee, ikut kos Mhm. studi di Australia. Oke. Jadi masih ada sisa-sisa bahasa Bahasa Inggris. bahasa Inggrisnya Iya, masih ada ya iya. dulu tuh. Dulu tahun Alhamdulillah. 85 saya sempat dapat fellowship Diploma of Education Mhm. di Hawthorne Institute of Education di Australia, di Oke. Melbourne, Berapa lama tuh, Pak? 10 bulan. 10 bulan ya? 10 Iya, bulan juga lumayan, Pak. ya lumayan. Ya betah Lumayan. lah, dulu Betul. kan masih muda, kemana pun dikirim saya senang. Betul betul betul. Saya juga pengen jalan-jalan nih makanya, Pak. Tuh, Pak, eee, apa ya, ini mungkin menjadi pertanyaan yang terakhir juga nih, Pak, nih. Eee, Bapak melihat nggak sih, Pak, ada perbedaan mahasiswa yang sekarang dengan masanya Bapak, ketika Bapak menjadi Ya pasti mahasiswa? berbeda. Kenapa berbeda? Beda masa. Mhm. Dulu saya nulis skripsi itu dengan mesin tik Mhm. manual, tak Iya. tok tak tok tak tok tak tok. Kemudian skripsinya kan 100 halaman lebih. Mhm. Ketika diperiksa terakhir mulai halaman 15 ada perbaikan. Mhm. Walaupun perbaikannya satu halaman, saya ngetik ulang kan, Ngetik ulang dari halaman spesialis. 15 sampai halaman 100 sekian. Oh Sekarang iya. kan copy paste kalau sekarang, ya dulu nggak Iya. Ih, bisa. Nah sekarang itu kan tanah, tapi iya dulu bener bener dijalani bener dengan bener. happy Iya, saja oke oke. dan bisa saya menyelesaikan itu. Lah kalau sekarang kan Mhm. tinggal buka-buka file, Mhm. ya ada perbaikan dimanapun Mhm. kan dalam hitungan detik sudah bisa. Iya. Bayangkan dulu saya sampai tengah malam itu di Mhm. kos-kosan itu, memperbaiki halaman 15 saya ingat sampai Mhm. semuanya kan Mhm. sekali berubah halaman ke Ke sana ikut sana ikut berubah. juga. Ngetik ulang Mhm. sampai pagi tak tok tak tok tak tok tak tok. Itu Mhm. beda. Jadi perbedaan itu memang banyak faktor. Mhm. Ada faktor lingkungan, dulu teknologi belum canggih, sekarang Mhm. sudah canggih. Oke. Nah, mungkin ada side effect karena kecanggihan teknologi, Mhm. mahasiswa sekarang agak dimanjakan. Oke. Akibatnya banyak yang plagiat, Mhm. gitu. Gitu, bener bener. Kadang itu, Pak, kalau teman-teman saya gitu kan, "Ada yang salah nggak? Ada nih di halaman ini, malas banget sih benerinnya." Ya, malas banget benerinnya, terus dalam hati saya, gimana orang-orang dulu yang ngasih Iya mesin itu tik gitu dia. kan. Ya memang dulu beda Betul, kondisi, beda tantangan, beda kesiapan. oke. Nah, Terus saya terus. pun mungkin kalau dilahirkan sekarang, Mhm. ya seperti mahasiswa kebanyakan Mhm. juga, Mhm. karena dimanjakan. Tapi Mhm. justru kehadiran teknologi kan membantu Iya dari betul, percepatan teknologi, pembelajaran, betul betul gitu. betul. Mungkin sedikit nih, Sen Sen, masih nyala nggak? Oh masih nyala, Mhm. gitu. Hah? Gitu ya. Terus, ini Pak, satu lagi Pak, ada nggak Bapak untuk kata-kata semangat untuk mahasiswa, seluruh mahasiswa Universitas Pamulang, Pak? Oke.
Yang pertama, Mhm. jangan pernah berhenti belajar Oke. dalam proses pendidikan. Mhm. Karena diyakini bahwa pendidikan adalah satu-satunya cara untuk meraih kesejahteraan. Oke. Kenapa demikian? Orang berpendidikan punya akses terhadap informasi, Mhm. akses terhadap pekerjaan, Mhm. akses terhadap perbaikan. Mhm. Artinya peluang untuk hidup lebih sejahtera adalah ada pada orang-orang berpendidikan. Oke. Jadi teman-teman jangan putus asa dalam kuliah ya. Karena kadang-kadang teman-teman saya ada kelas pagi, entaran aja dan 10 menit lagi. Ya, pendidikan itu jangankan putus asa, malas pun jangan. Tuh, malas pun jangan tuh teman-teman Saya tuh. tidak pernah malas berpendidikan. Oke. Iya, itu Oke. satu. Lalu yang Mhm. kedua, buku adalah gudangnya ilmu Mhm. dan membaca adalah kuncinya. Mhm. Jadilah pembaca sejati supaya kita terupdate informasi. Jangan cuman baca story WA temen ya. Aduh. Iya. Tapi untuk podcast kali ini sangat bermanfaat sekali, Pak. Saya Hmm. jadi punya pandangan baru lagi gitu. Ini juga untuk pertama kalinya, Pak, saya berdiskusi dan ngobrol juga sama seorang rektor, Pak. Karena sebelum-sebelumnya saya belum pernah, dan ini juga adalah doa yang dijabah ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu di tahun 2020, Pak, jujur, Pak, pertama kali saya belum pakai kamera ini, masih pakai handphone kita Hmm. ngerekamnya. Dulu tuh kita pernah bilang, "Oh, bintang tamunya nanti akan ada mahasiswa-mahasiswa, ada dosen-dosen, ada dekan, dan kalau sampai ada rektor," gitu kan. Wah, nih keren nih pasti nih gitu. Dan ternyata di tahun 2022 ini, Pak, dijawab, Pak, ternyata. Terima kasih, Pak, sudah mau berbincang dengan Baik. anak podcast anak bimbingan Iya. gitu, Pak. Sama-sama untuk rekan-rekan Wesa Unpam, Mhm. dari manapun Anda berasal, Mhm. baik dari kota maupun dari kampung, jangan masalah. Saya sendiri dari kampung, kampung sekali bahkan. Iya. Saking kampungnya, Mhm. sampai saya jadi sarjana, kampung saya belum dialiri listrik. Wah, sampai hari ini, Pak? Sampai saya jadi sarjana sampai waktu itu, ya. Bayangkan, Maaf. saya jadi sarjana, rumah saya belum ada listrik. Walaupun 2 tahun terakhir dibantu oleh genset. Oke. Dulu saya waktu belajar sejak SD itu tengkurap, Mhm. pakai lampu teplok, bahan bakarnya minyak tanah, gabung solar. Tapi alhamdulillah saya bisa sarjana. Oke. Apalagi sekarang rekan-rekan di era modern, belajarnya banyak sumber, semangat terus, dan saya percaya Anda orang-orang yang potensial untuk jadi sarjana. Dan insya Allah hidup lebih sejahtera, Amin. bisa mengangkat derajat diri sendiri, Amin. keluarga, dan lingkungan Anda. Amin. Semangat belajar terus, insya Allah memberikan kesempatan kepada kita melalui Allah yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Semangat teman-teman semua yang masih sekarang juga, yang dari semester 1 sampai semester yang udah mau skripsi. Jadi tenang aja buat teman-teman semua, tetap semangat, tetap berdoa, jangan lupa juga dukungan dari orang tua juga, itu juga penting ya, Pak, ya. Penting sekali. Bukan hanya penting, itu sangat Sangat penting. penting sekali, Pak. Ustadz mengajarkan ridhollah fi ridhol walidain. Ridho Allah itu ada ridho pada orang tua. Sukses kita juga akan berkah kalau orang tua kita ridho dan mendoakan kepada kita. Dan untuk menutup hari ini juga cukup panjang juga pembicaraan kita. Teman-teman semua, kita masih ada di Mazhab Victor, podcast anak bimbingan masih ada di Mazhab Victor. Karena Spotify kita udah nggak bisa diupdate lagi juga. Buat yang sering dengerin kita di di Spotify, mohon bersabar ya teman-teman. Dan juga saya berterima kasih kepada seluruh teman-teman semua yang sudah menonton podcast hari ini. Dan jangan lupa kita di Mazhab Victor ada program-program lainnya, ada racun, ada rebut cerpen untuk Unpam, dan masih banyak program-program. Dan terima kasih semuanya, dan saya terima kasih, Pak. Baik. Makasih. Sukses podcast Anak Bimbingan. Anak Bimbingan. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan podcast Anak Bimbingan. Revisi dulu, bersenang-senang kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.